Halo gengs, kembali lagi ya bersama aku Dimas Irfan di channel Nox TV. Kali ini aku akan membawakan sebuah alur cerita film ya seperti biasa nih yang udah kalian tagih-tagih di short video aku. Judulnya adalah Reacher Season 1. Menceritakan tentang seorang pria mantan anggota militer yang tiba-tiba ditangkap oleh polisi atas tuduhan pembunuhan seseorang yang sama sekali dia tidak lakukan atau bahkan dia tidak ketahui. Nah, tanpa berlama-lama lagi, still in Nox TV. Di awal cerita, kita diperkenalkan dengan seorang pria yang bernama Jack Reacher, baru saja menginjakkan kakinya itu di sebuah kota kecil yang bernama Margrave, Georgia. Pada hari itu, Reacher yang kelelahan memutuskan untuk beristirahat di sebuah restoran di kota itu. Dia memesan secangkir kopi berikut juga dengan camilannya. Baru saja ingin menyantap hidangannya tersebut, tiba-tiba beberapa anggota polisi datang mengepung restoran ini. Kemudian polisi-polisi tersebut menodongkan senjata ke arahnya dan menyuruhnya untuk tidak bergerak. Jack menurutinya, dia sama sekali tidak melakukan perlawanan dan menurut saja saat dibawa ke kantor polisi. Seorang polwan yang bertugas bernama Ross melakukan pendataan identitas Reacher. Namun sepatah kata pun Jack tidak mau berbicara meskipun hanya menyebutkan namanya. Saat dirinya digeledah, polisi mendapatkan uang $200, paspor, dan juga medali. Lalu tiba seorang detektif yang bernama Oscar Finlay untuk melakukan interogasi langsung kepada Reacher. Finlay mengatakan tuduhan pembunuhan kepada Reacher atas mayat yang ditemukan di tanggul jalan raya dekat jalan layang dengan beberapa luka tembak dan korbannya adalah seorang laki-laki. Namun Reacher menjelaskan bahwa dia bukanlah pelakunya. Sementara itu, Ross yang mencoba melacak identitas Reacher tidak menemukannya di sosial media manapun. Namun Finlay mengetahui kalau Reacher adalah mantan pemimpin unit investigasi khusus ke-10 polisi militer. Meski saat bertugas dia pernah membunuh orang, tapi itu bukanlah alasan kalau Reacher adalah pembunuh di kasus ini. Sesuai keahliannya, berdasarkan mayat yang ditemukan, Reacher mengatakan kalau pembunuhnya itu berjumlah 3 orang. Bahkan ia juga mengetahui detail tentang senjata yang para pembunuh itu gunakan. Bahkan ia juga mengatakan bahwa para pembunuh ini adalah para psikopat yang gemar memukuli mayat setelah korbannya itu meninggal. Namun hal itu semua masih belum cukup memutuskan kalau Reacher tidak bersalah. Maka itu untuk sementara waktu dia pun ditahan di kantor polisi itu. Seorang polwan bernama Ross ini mendatanginya dan menurut pengalamannya dia mengatakan kalau Reacher tidak bersalah. Bahkan dia memberikan Reacher secangkir kopi hangat. Dari nomor telepon yang ditemukan di sepatu korban, detektif Finlay mendatangi sebuah rumah milik seorang pria. Namun tiba-tiba pria ini ketakutan setelah melihat sebuah mobil sedan hitam di jalanan di depan rumahnya. Secara mengejutkan, tiba-tiba pria ini mengakui kalau dia adalah pembunuhnya. Kemudian pria ini dibawa ke kantor polisi dan dijebloskan ke dalam penjara yang mana dia satu sel dengan Reacher. Setelah mendapatkan tersangka, maka Reacher pun dibebaskan. Dia memutuskan tali yang mengikat tangannya itu seorang diri. Sejujurnya, Finlay masih ragu dengan pengakuan yang dibuat oleh pria tadi. Karena berdasarkan catatan, pria tersebut tidak pernah melakukan tindakan kriminal. Reacher yang pada saat itu langsung ingin pergi, ditanyai Finlay sekali lagi apakah kau punya informasi. Reacher menjawab tak punya. Namun Reacher mengatakan jika rekannya yang bernama Stevenson memilikinya. Stevenson memiliki hubungan dengan pria yang menjadi tersangka tadi. Finlay terkejut dengan kemampuan Reacher yang hanya dia dapatkan dengan menatap saja. Untuk memastikan perkataan Reacher, Finlay pun memanggil Stevenson dan menanyainya tentang pria itu. Stevenson mengatakan kalau pria itu bersama istrinya tadi malam menghadiri sebuah pesta. Dan Steven sangat yakin kalau pria itu tidak berada di dekat TKP. Maka setelah itu Finlay pun mengubah keputusannya. Pria ini namanya adalah Humble. Dia akan ditempatkan di suatu penjara bersama Reacher. Sampainya di penjara, seorang sipir menyambut kedatangan mereka. Sesuai peraturan, baju mereka harus dilepas dan diganti dengan baju khusus narapidana. Setelah itu mereka berdua pun ditempatkan di sebuah sel. Keesokan paginya, Reacher memutuskan untuk keluar dari selnya. Ternyata sel mereka berada di lingkungan narapidana tetap yang mendapatkan hukuman seumur hidup. Tiba-tiba muncul 3 napi beringas yang berkunjung ke sel mereka. Tiba-tiba salah satunya membuka celananya. Dia menyuruh Humble untuk memuaskan nafsu seksualnya. Namun tentu saja Reacher tidak membiarkannya melakukan hal itu. Sebelumnya Reacher memberi peringatan kepada mereka bertiga untuk pergi dalam hitungan 3. Karena tidak mau mendengar, maka mereka pun dihajar oleh Reacher. Setelah kejadian itu berlalu, Humble tiba-tiba jujur kepada Reacher kalau dirinya sebenarnya hanyalah seorang manajer keuangan yang biasa membantu para bosnya dalam skema keuangan
keuangan dan jika dia menolak maka dia akan dihabisi. Humble yang tidak mau berada jauh dari Richard mengikutinya bahkan sampai dia ke toilet. Kali ini 5 orang pria berbadan besar menghampiri mereka. Richard lagi-lagi memberikan kesempatan kepada mereka untuk pergi dalam hitungan ketiga. Namun belum selesai ia menghitung, inilah yang terjadi. Saat petugas berdatangan, 5 orang tersebut sudah tumbang oleh Richard. Karena takjub melihat ketangguhan Richard, para petugas pun memutuskan untuk memindahkan sel mereka. Scene kemudian beralih kepada Ross yang membawa sebuah berkas riwayat militer Richard dari DC. Bukan main gengs, Richard lulusan West Point bintang perak, mendapatkan medali prajurit Legion of Merit, mendapatkan medali penghargaan tentara bintang perunggu, bintang perak kedua, dan hati ungu. Tak hanya itu saja, dalam sebuah misi, Richard bolak-balik menyelamatkan ke-12 rekannya dalam sebuah ledakan. Sebagai seorang polisi militer, Richard menyelesaikan 150 kasus dengan sempurna. Finlay sepertinya telah berurusan dengan orang yang salah. Kita kembali ke penjara. Saat sambil sarapan, Richard sudah menduga kalau mereka sengaja ditempatkan di populasi umum atas perintah seseorang yang berkuasa. Singkat cerita, mereka berdua pun dibebaskan. Humble dijemput oleh istrinya, sementara Richard dijemput oleh sang polwan cantik. Ross memperlihatkan sebuah rekaman CCTV bahwa Richard berada di dalam bis pada saat malam pembunuhan. Bukti itulah yang membuat dirinya dibebaskan dari penjara. Sebelum pergi dari kota ini, Richard mampir ke sebuah barbershop, tapi ia merasa kalau dia sedang diawasi oleh seseorang. Saat sedang potong rambut, Richard mencoba mendapatkan informasi dari bapak ini, yaitu ada seorang miliarder yang bernama Cleaner memberikan beberapa perusahaan elit di kota ini. Ternyata orang yang membuntuti Richard adalah Cleaner Junior dan sepupu gilanya Dawson. Jack yang sadar dengan keberadaan mereka langsung mendatanginya dan menanyakan apa yang mereka inginkan darinya. Cleaner Junior sepertinya sudah mengetahui kasus yang menimpa Jack dan identitasnya yang merupakan seorang mantan militer. Entah apa tujuannya mereka berani mengancam seorang mantan militer ini. Apakah mereka dalang dari kasus pembunuhan itu? Yuk mari kita ungkap sama-sama gengs. Keesokan harinya, Ross mendatangi Jack Reacher yang ingin pergi meninggalkan kota ini. Ia memberitahu kalau ada jasad lain yang ditemukan dari peluru kaliber yang sama. Saat mendengarkan hasil dari tim forensik tentang jari korban yang bengkak, Jack merasakan ada sesuatu yang janggal. Menurut Jack, pelaku sengaja menggunakan pelindung polipnil untuk menghindari DNA darah. Namun saat Jack mengecek jasad korban, siapa sangka ternyata itu adalah kakaknya sendiri. Ya, kakak kandungnya yang bernama Joe Richard. Sejak saat itu, Jack berjanji akan membunuh seluruh pelaku yang bertanggung jawab atas kematian kakaknya. Ross ditugaskan untuk mengawasi Jack yang ingin menyelidiki sendiri kasus pembunuhan yang menimpa kakaknya. Mereka berdua mendatangi rumah Humble untuk mencari petunjuk dari istrinya. Saat sedang berkunjung, Jack tiba-tiba ingin pergi ke kamar kecil. Ternyata Jack tidak benar-benar ingin pergi ke toilet dan dia mendapatkan sebuah bukti kecil. Setelah itu mereka berdua pun pergi. Jack berpendapat bahwa Humble juga merupakan target dari para pelaku. Saat ini Humble mungkin sedang dalam pelarian atau sudah tertangkap. Kemudian mereka berdua mengunjungi TKP. Jack sedang menggambarkan bagaimana kejadian yang menimpa kakaknya itu. Menurutnya salah satu pelaku adalah penembak jitu terampil. Hal itu karena berdasarkan keahliannya, korban kedua sedang bersembunyi di dalam kegelapan. Namun pelaku masih bisa menembaknya dengan tepat sasaran. Pada malam itu, Jack memutuskan mencari motel untuk beristirahat. Namun dari kejauhan, Ross masih mengawasinya. Tiba-tiba, 4 preman yang berada di sekitar motel ini mencoba mengganggu Jack. Mereka mengaku telah dibayar $100 oleh Cleaner Junior untuk menghajarnya. Jack sebenarnya tidak ingin meladeni mereka, namun mereka telah berani mengusik singa ini. Tidak butuh waktu lama, 4 preman kampung ini tumbang dihajar Jack. Pagi harinya, saat ingin melanjutkan penyelidikannya, Jack melihat seekor anjing yang tampak sedang kehausan. Si pemilik mengaku bahwa dia telah memberikannya air minum tadi pagi. Tapi Jack tidak bodoh, dia melihat wadahnya itu kering dan tidak berbekas. Tiba-tiba Ross menemui Jack dan berkata bahwa Kapol Morrison dibunuh di rumahnya. Baru saja sampai di depan rumah korban, Jack mengatakan pasti mayat Kapol Morrison itu digantung di dinding. Jika mereka berani membunuh kepala polisi, pasti para pembunuh ini bukanlah orang biasa, melainkan mereka orang-orang yang memiliki pengaruh yang kuat. Jack dan Ross segera mengecek ke rumah Humble untuk memastikan keadaannya. Sesuai perkiraan Jack, Humble tidak diketahui keberadaannya dan istrinya sangat khawatir dengan keadaan suaminya itu. Scene kemudian beralih tepatnya di sebuah balai kota. Pak Wali Kota mengangkat dirinya sendiri sebagai kepala kepolisian sementara, yang mana seharusnya Finlay lah yang menjabat sebagai kepala kepolisian. Beberapa warga terlihat tampak protes dengan keputusan wali kota yang korup itu.
itu. Namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena seorang pengusaha ternama yang banyak berjasa dengan kota ini mendukung wali kota korup itu. Menurut Jack, orang kaya bernama Cleaner itu terlibat dengan kasus pembunuhan ini. Menurutnya, orang dengan banyak uang dan kuasa jarang sekali baik dan patut dicurigai. Namun tiba-tiba, wali kota korup ini menghampiri Jack dan berkata bahwa dia akan menangkap pembunuh dari kakaknya. Maka dari itu dia menyarankan Jack untuk segera kembali ke kotanya. Kepala kepolisian baru ini seakan-akan mengusir Jack dengan halus. Kembali ke rumahnya Humble, Jack meminta Ross untuk membawa istrinya Humble ke tempat yang lebih aman dengan perlindungan seorang agen FBI temannya Finlay. Jack sempat melihat sebuah mobil yang berhenti di dekat rumahnya Humble dan mencoba mendatanginya. Tapi kemudian mobil tersebut sadar lalu pergi. Jack pun melanjutkan penyelidikannya dengan berencana mendatangi si penjaga penjara yang bernama Spivey, yang mana dia adalah salah satu kunci dari kasus ini. Dia berpura-pura menelponnya mengatasnamakan kepala detektif Finlay, lalu mengajaknya untuk bertemu. Tapi siapa sangka Spivey sudah menduga yang datang itu adalah Jack dan dia pun juga menyiapkan jebakan. Dua orang bersenjata mengepung Jack dan menyuruhnya untuk segera masuk ke dalam bagasi. Tapi Jack berkata dia tidak mau karena bagasinya itu terlalu kecil buat badannya yang besar. Saat kedua penjahat itu teralihkan perhatiannya dengan ocehan Jack. He who hesitates. Jack lumayan kewalahan untuk melumpuhkan kedua penjahat ini sampai kejadian tersebut memancing seorang polisi datang. Ternyata itu adalah Ross yang langsung memberikan perawatan kepada Jack atas pertarungan tadi. Tapi Jack merasa kalau lawannya tadi bukanlah preman biasa, melainkan mantan militer yang berasal dari Amerika Selatan karena mereka menggunakan bahasa Spanyol dan pistol Glock 17. Setelah menambal jaketnya dan merasa kalau dirinya itu sudah pulih, Jack ingin melanjutkan penyelidikannya. Dia mengatakan akan menggeledah rumahnya Spivey. Namun Finlay melarangnya dan mengatakan kalau dia sendiri yang akan melakukan hal itu, lalu menyuruh Jack untuk kembali ke motel untuk beristirahat saja. Namun karena Finlay mengetahui kalau Jack Reacher ini adalah orang yang sangat keras kepala, dia pun menyuruh Ross untuk membuntutinya. Ross pun mengajak Jack untuk santai sejenak di sebuah kafe di perbatasan di Alabama. Namun sebelum itu, Ross ingin kembali ke rumah untuk mengganti pakaiannya terlebih dahulu. Setelah memakai baju biasa, Ross terlihat tampak lebih cantik. Di kafe tersebut, mereka minum bersama dan bahkan berdansa bersama. Saat dalam perjalanan pulang, cuaca tuh lagi hujan deras. Di depan terlihat ada seorang petugas yang menghentikan mobil mereka, yang mengatakan kalau mereka harus segera putar balik karena di depan sana jalanan banjir. Karena Ross tidak bisa pulang ke rumahnya, akhirnya dia pun menginap di motelnya Jack. Pagi harinya, Jack menemani Ross untuk pulang ke rumah. Tetapi betapa terkejutnya mereka mendapati pintu rumahnya yang sudah rusak, yang mana terlihat bekas kerusakannya akibat dibuka paksa. Tidak ada siapapun di dalamnya selain mereka mendapatkan tulisan "sampai jumpa lagi". Setelah mendapatkan ancaman itu, Jack menjadi sangat marah dan dia berkata kalau kali ini dia membutuhkan senjata. Sesuai permintaan Jack, dia menunjukkan sebuah pistol yang sangat keren yang diberikan mendiang Gray kepadanya, dan pistol tersebut sangat cocok digunakan oleh Jack Reacher. Scene kemudian beralih ketika Ross mendapatkan sebuah telepon dari seseorang yang bernama Molly Badgarden. Saat mendengar suara Jack, Molly mengira itu adalah Joe. Dia pun tak kuasa menahan tangisnya saat mengetahui kekasihnya itu yaitu Joe telah tewas dibunuh. Joe yang menjabat sebagai direktur divisi investigasi, dikatakan kekasihnya itu sedang menyelidiki sebuah kasus internasional yang berkaitan dengan pemalsuan. Jack meminta Molly untuk mencetak berkas kasusnya secara manual agar para penjahat tidak mengetahuinya. Kalau tidak, mereka juga akan menyeretnya ke dalam kasus ini. Ross sendiri harus kembali ke markas berlaga mencari mantan narapidana yang telah menghabisi Morrison agar kapal baru itu tidak curiga dengan mereka. Tiba-tiba rekannya Stevenson menanyakan keberadaan Humble dan sepupunya yang menghilang. Ross mengaku tidak mengetahui keberadaan mereka berdua. Ross mengaku seperti itu karena curiga rekannya ini terlibat suap dengan para penjahat. Finlay datang ke rumah Spivey yang berada di luar Maghreb. Tapi sialnya seorang tetangga yang melihat kedatangannya itu merasa curiga dan melaporkannya kepada kepolisian setempat. Namun saat Finlay melakukan penggeledahan di rumahnya Spivey, dia menemukan sebuah handphone dan saat ia periksa, panggilan terakhirnya tertuju kepada perusahaan milik Cleaner. Di lain sisi, Jack diberi tugas untuk menemui Zakaria Perez untuk meminta detail pelanggaran lalu lintas yang telah dilakukan oleh Joe Bling. Namun seorang pengacara elit ini tidak mau memberikannya dan malah mengancam Jack akan mengakhiri hidupnya dengan satu panggilan telepon. Namun Jack mengancam balik akan mengakhiri hidupnya dengan satu telepon. Jack akhirnya berhasil mendapatkan berkas tersebut. Setelah para kepolisian Elta
Sultan ini sadar menangkap orang yang salah, mereka pun lalu membebaskan Finlay, sang detektif. Ross yang menjemput atasannya ini meluapkan kekesalannya kepada kedua polisi itu karena telah mengira atasannya itu sebagai seorang pencuri. Mereka pun keluar dari kantor kepolisian itu. Akhirnya mereka bertiga pun berkumpul lagi di sebuah tempat makan. Jack mendapatkan informasi jika bos supir truk yang telah tewas itu dikontrak oleh Cleaner Industry. Informasi itu tidak jauh berbeda dengan yang didapatkan Finlay jika Spy P melakukan kontak dengan Cleaner. Apakah sebenarnya perusahaan Cleaner ini terlibat dengan pemalsuan? Dengan kekuasaan dan sumber daya yang mereka miliki, sebenarnya potensi itu bisa saja terjadi. Untuk mendapatkan bukti lebih lanjut, Jack berencana untuk melakukan sesuatu yang ilegal dengan membobol perusahaan Cleaner untuk mendapatkan bukti jika mereka memang adalah penjahatnya. Di tengah perjalanan, Jack menyempati untuk memberi makan seekor anjing yang sebelumnya ia temui tidak diberi makan oleh majikannya. Saat pemiliknya itu muncul, dia mengaku kalau anjingnya itu adalah milik pamannya yang sudah meninggal dan dia hanya terpaksa untuk menampungnya. Pria ini lalu mengusir Jack dari halamannya. Mendukung tindakan Jack, Finlay mengancam pria ini dengan denda $500 dan 10 hari penjara karena terbukti menelantarkan seekor binatang. Setelah itu mereka berdua melanjutkan perjalanan ke Cleaner Industry. Namun anehnya di sana mereka tidak mendapati satu CCTV pun. Ada seorang wanita yang memandu mereka untuk menuju ke ruangannya Tuan Cleaner. Setelah melewati lorong lobi, pandangan Jack teralihkan dengan beberapa pajangan kepala hewan yang diawetkan. Dapat disimpulkan bahwa keluarga Cleaner adalah penembak jitu terampil. Saat bertemu Tuan Cleaner, Finlay meminta penjelasan atas panggilan telepon yang dilakukan oleh Spy P ke kantornya. Selain itu, Jobling yang meninggal adalah mantan supir truk dari Cleaner Industry. Finlay meminta klarifikasi dan penjelasan atas hubungan mereka dengan Cleaner. Cleaner pun menjawab dengan santainya jika Jobling adalah seorang supir biasa dan sudah menjadi kewajiban bagi mereka untuk memberi perlindungan hukum kepada pegawainya. Sedangkan Spy P mungkin dia punya teman di perusahaan, jadi dia menghubungi nomor kantor. Sultan sombong ini merasa terhina karena telah dicurigai padahal pengorbanannya yang begitu besar bagi kota ini. Cleaner memberi saran kepada Finlay untuk sebaiknya menutup saja kasus ini. Membuat kesabaran Finlay menjadi setipis tisu, dia mengancam akan menghajarnya dengan kakinya sendiri hingga jantungnya berhenti berdetak jika Cleaner berani mendikte, apalagi dia terbukti terlibat dengan kasus kejahatan ini. Setelah itu, Cleaner memanggil para pengawalnya dan memaksa mereka berdua untuk keluar dari kantornya. Kemudian Jack menyarankan kepada Finlay untuk meninggalkan kediamannya karena dia pasti akan menjadi terancam. Esok harinya mereka segera akan pindah ke motel untuk menghindari ancaman dari para penjahat berkelas itu. Malam hari ini juga Jack berencana untuk menemukan kembali Spy P karena dia adalah salah satu kunci dari kasus ini. Namun saat Ross ingin pulang, Cleaner Junior sudah menunggunya di depan. Ternyata anak Sultan ini sudah lama membuntuti Ross karena dia terlihat dekat dengan Jack. Ia mengingatkan beberapa kasus pembunuhan oleh Jack saat dia bertugas di militer. Menurutnya Jack Reacher adalah pembunuh dan Ross tidak layak berada di dekatnya. Bahkan anak Sultan ini juga berkata akan melindungi Ross dari kejahatan apapun seperti dari Jack Reacher. Namun Ross tidak memperdulikan ucapannya dan langsung tancap gas aja. Menggunakan jaketnya yang ditambal dengan lakban, Jack memasuki sebuah bar. Ia bertemu dengan seorang pria tua dan memberikan uang untuk mendapatkan informasi tentang Spy P. Belum sempat dijawab, datang seorang mantan petinju bertumbuh kekar yang mengaku temannya Spy P. Tetapi dia tidak mau memberitahu keberadaannya. Tidak butuh waktu lama, Jack langsung menumbangkan pria besar itu dengan beberapa pukulannya. Kemudian pria besar itu berkata bahwa Spy P telah dibawa orang-orang Spanyol. Kemudian Jack langsung pergi, tetapi saat memasuki mobilnya, dia melihat sebuah mobil mencurigakan di belakangnya. Jack kembali ke dalam dapur bar untuk mengambil sebuah sarung tangan, kemudian dia kembali memacu mobilnya. Dan benar saja Jack dikejar oleh mobil misterius tersebut. Jack pun bersiap untuk mengambil senjatanya. Dan saat berada di tempat gelap, Jack keluar dari mobilnya lalu melompat. Ia lalu bersembunyi di balik rerumputan. Dua orang Spanyol keluar dari dalam mobil yang ada di belakangnya. Mereka yang tidak melihat kalau Jack itu melompat mencoba mencari keberadaannya. Tiba-tiba Jack muncul dari belakang dan menembaki mereka hingga tewas. Sarung tangan itu ia gunakan untuk menutupi sidik jarinya. Beberapa peluru yang berjatuhan pun ia ambil kembali. Ia juga mengambil segempok uang dari saku para penjahat itu. Saat Jack membuka bagasi mobil, ditemukan mayatnya Spy P. Jack kemudian memasukkan mayat kedua penjahat tersebut ke dalam bagasi. Ia satukan dengan mayatnya Spy P. Setelah itu, Finlay menghubunginya untuk datang ke sebuah lokasi penemuan mobil yang terbakar. Jack menduga mobil SUV ini adalah milik kakaknya. Sulit untuk melakukan identifikasi karena tidak ditemukan plat polisi. Tak lama kemudian, Ross datang untuk membantu penyelidikan mobil ini. Karena nomor rangka mobil tertutup oleh sisa-sisa pembakaran, Jack pun melakukan trik militer kuno. Saus tomat dari camilan yang dibawa mengandung asam asetat yang dapat digunakan
mengatakan jika para marinir kehabisan minyak senjata, garam abrasi yang terkandung di dalamnya pun juga dapat membersihkan logam. Finlay mengatakan dia akan meminta bantuan Picard karena menurutnya seorang anggota agen FBI pasti akan lebih cepat melakukan identifikasi. Setelah itu Jack dan Rose harus segera bertindak atas 3 mayat yang berada di dalam bagasi mobil. Lalu mobil yang berisikan 3 mayat itu mereka tinggalkan di tempat parkir bandara. Kemudian mereka berdua memesan sebuah kamar hotel yang cukup mewah. Hal itu tidak masalah karena Jack membawa segepok uang dari pembunuh bayaran yang mencoba merenggut nyawanya. Jack Reacher kini lagi-lagi memperlihatkan kemahirannya itu. Ia mengambil beberapa tusuk gigi bekas yang ia gunakan untuk menjepit engsel pintu. Tindakan itu ia lakukan untuk memperlambat para penjahat yang mungkin saja berhasil melacak keberadaan mereka. Di pagi harinya mereka berdua melanjutkan penyelidikan untuk mendatangi kediamannya Pete Jobling. Ternyata rumah yang mereka datangi itu adalah rumah kedua orang tuanya. Ternyata mereka belum tahu kalau anak mereka itu sudah tewas. Tidak ingin menyakiti hati kedua orang tuanya, Jack beralasan ada serangkaian pembajakan di perusahaan truknya tetapi Jobling tidak ikut serta. Jack hanya ingin bertanya siapa tahu kedua orang tuanya ini dapat membantu investigasi mereka. Dan benar saja kedua orang tuanya ini pun jadi merasa tenang. Ibunya ini kemudian mengatakan bahwa anaknya itu sudah lama tidak tinggal di sini. Dia tinggal di Brookhaven bersama dengan istrinya. Kemudian ibunya itu pun memberikan alamatnya. Di sisi lain, Finlay dipanggil Kapol baru karena tersiar kabar dia mengganggu Tuan Cleaner. Karena merupakan bagian orang yang disuap oleh Cleaner, kepala polisi korup ini malah menyalahkan perbuatan Finlay. Dengan kerasnya, Kapol baru ini memperingati Finlay untuk tidak mengulangi perbuatannya itu. Bahkan dia memberikan tugas baru kepada Finlay untuk menyelidiki puluhan narapidana yang dendam kepada Morrison. Jika Finlay tidak menuruti ucapannya, dia tidak segan-segan akan memecatnya dari kepolisian. Tiba-tiba ayah Finlay menelepon, katanya ada sesuatu yang penting. Tapi ternyata itu adalah piket rekannya yang mengatakan sebuah kode 2S3B dari tempatnya dalam sejam. Jack dan Rose telah sampai di kediamannya Pete Jobling. Itu merupakan sebuah rumah mewah untuk seorang yang pekerjaannya adalah sebagai supir truk. Istrinya itu mengatakan dia turut menyesal atas kematian suaminya itu. Ia juga mengatakan itu adalah risiko dari apa yang telah ia lakukan, yaitu mencuri AC dari perusahaan cleaner di Miami. Tak selang beberapa lama, Jack dihubungi Finlay untuk menuju lokasi yang telah diberikan Picard. Di perjalanan, Jack berkesimpulan bahwa Jobling telah memproduksi uang palsu untuk cleaner, yang mana uang itu diproduksi di Amerika Selatan oleh 2 orang penjahat yang telah ia habisi. Tugas Jobling ke sana membawa AC asli, lalu dusnya dikosongkan dan diisi dengan uang palsu. Lalu setelah itu, Jobling membawanya kembali ke Margrave. Sampai di titik pertemuan, Picard melintas dan meminta mereka untuk mengikutinya. Picard memberitahukan bahwa mobil yang terbakar itu adalah milik perusahaan rental yang bernama Chevy Equinox, dan nama penyewa mobil itu adalah Ron Hasey, yang merupakan nama cadangan yang dipakai oleh Joe, yaitu kakak kandungnya Jack Reacher. Kemudian Picard memberikan sebuah alamat motel yang pernah digunakan oleh Joe. Jack halus menghafal semuanya, kemudian kertas itu harus segera dibuang kembali untuk menghindari pelacakan musuh. Saat datang ke motel tersebut, mereka terlambat 20 menit karena seseorang telah mengambil tas pribadi milik Joe. Jack menduga bahwa Joe akan meninggalkan petunjuk baginya, dan benar saja ditemukan sebuah pakaian yang dibuang ke dalam tong sampah agar adiknya ini menemukan sebuah bukti yang sengaja ia tinggalkan. Dari salah satu sakunya terdapat sebuah kertas yang bertuliskan garasi Jobling dan berkas cleaner Grey. Akan tetapi tiba-tiba mereka mendapatkan serangan. Jack dan Rose berpencar, tetapi kedua penjahat itu mengejar Jack karena mereka mengetahui Jack membawa pesannya. Setelah mobil penjahat itu terjebak, Jack berhasil menghabisi salah satunya. Kemudian, aksi kejar-kejaran pun berlanjut. Jack berhasil menjebak salah satu pelakunya lagi dan mereka pun terlibat pertarungan yang sengit. Pelaku kedua ini berhasil ditembak mati oleh Rose. Namun Jack kena tampar oleh Rose karena dia kecewa sekaligus khawatir karena Jack sengaja mengalihkan perhatian kedua pelaku agar tidak mengikutinya. Jack mengatakan dia melakukan itu karena dia sayang dan peduli kepadanya. Finlay menduga bocornya lokasi motel itu karena Stephenson mendengar pembicaraannya melalui telepon bersama rekannya. Jack sendiri menemukan alat pengawasan di mobilnya Spy. Ada kemungkinan mereka menggunakan mikrofon parabola. Tapi Rose juga masih tidak percaya kalau Stephenson
Robinson juga bagian dari penjahat. Berkumpul di sebuah rumah, kini mereka harus menguraikan sebuah bukti yang mereka temukan di saku bajunya Joe itu, yang mana beberapa nama inisial dan nomor telepon ditulis di kertas itu. Mereka bertiga kemudian membagi tugas untuk menghubungi nomor telepon yang tersedia di kertas itu. Nomor telepon yang dihubungi Jack adalah Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat, sedangkan Ross mendapatkan petunjuk jika WB adalah William Bryan yang bekerja sebagai dosen ekonomi di Princeton, dan SC adalah Profesor Stephanie Castillo yang juga akan kembali 3 hari lagi dari konferensi Eropa, yaitu sebuah acara yang sama yang dihadiri oleh si dosen. Jack kemudian menghubungi seorang agen yang sangat ia percaya untuk membantu penyelidikan ini. Dia bernama Nick Lee, yaitu mantan anak buahnya sendiri. Setelah menceritakan kasus kematian yang menimpa kakaknya, Jack meminta rekannya itu untuk menyelidiki nomor kantornya Eva di Memphis dan inisial JW. Setelah mereka berada di stasiun kereta yang berada di bandara untuk menjemput Molly, mereka sudah melihat Molly keluar dari dalam kereta, tetapi dalam hitungan detik Molly menghilang. Where is she? Well, she must have missed us and walked. Something's wrong. We need to split up. You take the stairs, you take the elevator. Jack menemukan tasnya Molly di area rel sudah kosong. Tak jauh dari situ, Jack melihat Molly yang sudah bersimbah darah. Dengan kematiannya Molly hilang sudah satu-satunya petunjuk untuk mengungkap kejahatan pemalsuan uang yang sudah terorganisir ini. Yang tentunya hal ini membuat amarah Jack Reacher menjadi semakin meluap. Jack Reacher dan tim kembali melanjutkan penyelidikan mereka setelah peristiwa kematian Molly. Mafia pemalsuan itu sangat terorganisir karena mampu melacak informan mereka yang jelas-jelas sudah mereka lindungi. Kesimpulan sementara yang dapat mereka ambil kepolisian Maghreb itu semuanya sudah korup. Hanya Ross dan Finlay yang benar-benar bersih. Tiba-tiba Jack meminta mobil untuk segera menepi karena melihat anjing yang kondisinya lemas. Finlay yang sudah tahu ceritanya pun juga ikut turun mendampingi Jack. Ternyata rantai yang mengikat leher anjing itu terlalu sempit sehingga membuatnya kesulitan untuk bernapas. Lagi-lagi pemiliknya itu muncul, namun Jack langsung melesatkan bogemnya ke arah wajahnya, dan anjing itu kemudian akhirnya mereka bawa pergi. Scene kemudian beralih. Jack diberikan mobil baru oleh Finlay untuk mempermudah aksinya. Saat mengendara, ia sempat singgah ke peternakan milik Cleaner. Di sana ia menemukan sebuah biji yang sama yang seperti ia temukan di sepatu milik Humble. Itu artinya Humble pernah mengunjungi peternakan ini. Saat kembali ke polsek, Jack melihat Ross yang membersihkan mobilnya yang telah dicoret. Lalu Jack segera pergi untuk memberi pelajaran kepada Cleaner Junior yang sedang makan di rumah makan. Meskipun hanya seorang diri, Jack dengan mudah memberikan pelajaran kepada mereka. Finlay dan Ross yang baru tiba langsung menodongkan pistolnya karena anak manja itu mengeluarkan pisau. Di saat yang sama, Cleaner muncul untuk menyuruh anaknya itu untuk tenang. Kemudian Cleaner meminta Finlay untuk mengusir Jack dari kota ini, namun Finlay menolaknya karena dia bukan atasannya. Setelah seorang warga bersaksi kalau Jack lah yang memulai keributan itu, Ross pun membawanya untuk keluar. Tanpa alasan, Jack melakukan itu hanya karena dia peduli dengan Ross. Setelah itu, Ross menerima telepon dari Kapol Korup mengatakan bahwa dirinya telah dipecat. Bukan tanpa alasan, sepertinya Cleaner yang meminta Kapol Korup itu. Sambil menunggu kepulangan para dosen dari Eropa, Jack teringat dengan sebuah berkas yang ditinggalkan mendiang ayah angkatnya Ross. Jack kembali memeriksa kotak senjata yang diberikan oleh Gray. Dari kotak tersebut, dia menemukan laci mini yang tersembunyi dan berisikan sebuah kunci. Menurut ceritanya Ross, selain kantor dan rumahnya, dalam seminggu sekali Gray mengunjungi tukang potong rambut yang bernama Mosley. Dugaan mereka benar, Mosley menyimpan satu kotak besar milik Gray yang dititipkan kepadanya. Dalam catatan itu, Jack kembali membahas peternakan sapi yang dimiliki oleh Cleaner. Total sapi hanya 116 ekor, tetapi jumlah pakannya jauh lebih besar. Menurut penilaian Jack, Cleaner sengaja memiliki 116 ekor sapi untuk menghindari pemeriksaan dan wajib lapor dari jumlah yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun yang menjadi pertanyaan terbesarnya, untuk apa pakan sebanyak itu? Selama ini Cleaner menyuap hampir seluruh warga Maghreb demi bisnis terselubungnya. Namun mengapa Cleaner menjadikan kota Maghreb sebagai pusat untuk bisnisnya? Jack kemudian menunjukkan kota Maghreb di dalam peta yang sangat sempurna untuk distribusi. Truk-truk mereka bisa dengan mudah memilih jalur antar negara yang sangat aman dan jauh dari radar polisi. Dari salah satu diary milik Gray, Ross menemukan sebuah bukti bahwa ayah angkatnya itu tidak bunuh diri melainkan dibunuh. Likely menghubungi Jack dengan mengatakan kalimat mau makan malam pukul 22, tapi malah makan pukul
pukul 18, yang mana ternyata kode 10 dan 6 ini berarti kirim polisi sipil. Artinya ia menemukan hal penting dan tidak ingin membahas sembarangan. Untuk menemukan rekannya itu, dia mempunyai sebuah trik tersendiri. Jack kemudian langsung bergerak ke sebuah restoran yang jauh dari keramaian, dan benar saja ternyata rekannya itu berada di sana. Sambil berjalan di taman kota, Jack sebenarnya khawatir dengan mikrofon parabola yang digunakan musuh untuk mengintainya. Knightley mendapatkan informasi jika yang berinisial JW pada daftarnya Joe adalah penyidik EPA yang bernama Jimmy Duperwild yang telah tewas ditembak mati di rumahnya. Mendengar cerita kasus tersebut dari rekannya ini, Jack terkejut karena kasus itu sangat persis yang menimpa kakaknya. Setelah itu mereka berencana untuk menemui seorang informan yang mungkin mengetahui kasus pembunuhan Will. Jack meminta Knightley untuk berhati-hati karena orang ini mempunyai koneksi dan pembunuh kejam. Di sisi lain, Ross meminta bantuan kepada sahabatnya lagi untuk menunjukkan foto jenazahnya Gray yang diidentifikasi meninggal terjatuh hingga kepalanya membentur dan diduga bunuh diri. Ross menduga jika ayahnya itu meninggal karena terkena pukulan benda keras, yang mana saat dilakukan jumpola luka di kepalanya persis dengan berlian. Jack dan Knightley menemui informan mereka yang ternyata sedang memancing di sebuah waduk. Menurutnya, pencemaran air ini disebabkan oleh perusahaan kaya yang bernama Clarence Chemical, yang mana perusahaan itu sudah bubar dan induk perusahaan itu adalah Cleaner Industry. Setelah menghancurkan Caster, mereka pindah ke Maghreb. Pertama-tama mereka menghabisi Wills, kemudian membunuh Joe agar pencemaran yang mereka lakukan itu tidak terungkap. Selanjutnya mereka berdua meluncur untuk bertemu seseorang bernama Aucoin. Tanpa basa-basi, Ross langsung melesatkan pukulannya ke wajah kapol korup ini, yang mana ternyata dialah sosok yang menghabisi ayah angkatnya menggunakan tongkat berlian yang selalu dibawanya itu. Finlay yang berada di tempat saat itu langsung membawa Ross keluar kota demi keselamatannya. Pada malam itu, Jack dan Knightley menemui Aucoin dan seorang rekannya yang bernama Ribiduk. Mereka berempat berencana menemui seorang informan yang bersedia berbicara tentang keterlibatan polisi federal. Tapi sepertinya Ribiduk tidak menyukai tindakan mereka yang akan membuka lagi kasus ini. Di sebuah klub, informan tersebut mengatakan dia tidak mengetahui nama asli federal tersebut, namun dia dijuluki sebagai Viking. Finlay melarikan Ross ke sebuah motel di luar kota karena kapol korup itu sudah mengeluarkan surat perintah penangkapan Ross. Setelah itu dia akan menggantikan Picard untuk menjaga Charlie dan anak-anaknya. Kita beralih kepada Jack dan Knightley yang sedang berada dalam perjalanan di sebuah mobil. Mereka bersama Aucoin dan rekannya Ribiduk. Namun tiba-tiba Ribiduk menodongkan senjatanya ke kepala Aucoin. Polisi ini seakan ketakutan kalau para penjahat itu akan memburunya juga. Dan tiba-tiba pistolnya itu meletus dan menghabisi rekannya sendiri. Sebelum menjadi sasaran selanjutnya, ini yang dilakukan Jack dan Knightley. Mereka memberontak sehingga mobil itu hilang kendali dan terperosok ke dalam sungai. Namun beruntungnya Jack dan Knightley berhasil keluar. Karena basah kuyup, beruntungnya mereka mendapatkan sebuah baju bekas di dalam tong sampah. Jack berkata akan kembali ke Maghreb, sedangkan Knightley akan melanjutkan penyelidikannya di Memphis untuk mencari tahu soal Viking. Di malam yang sama, Finlay menyusup ke perusahaannya Cleaner untuk mencari bukti atau berkas kejahatannya mereka. Namun tak terduga, yang ia temukan ternyata Cleaner yang sudah tewas bersimbah darah di atas meja kerjanya. Itu artinya otak kejahatan selama ini bukanlah Cleaner seperti dugaan mereka selama ini. Keesokan harinya, Finlay menunjukkan foto terbunuhnya Cleaner kepada Jack. Menurut mantan polisi militer ini, sayatan yang ada di lehernya itu disebut dengan kupu-kupu Venezuela, yang mana korban akan mengalami sesak napas sekaligus kehabisan darah. Selama ini, mereka mengira bahwa Cleaner adalah bos terbesar dari kasus ini. Sepertinya sekarang mereka harus lebih bekerja keras untuk mengungkap kasus ini. Selanjutnya, Finlay kembali ke kantor dan berpura-pura baru tahu kabar ini. Kapol memberinya perintah untuk menyelidiki kasus pembunuhan Cleaner. Saat Finlay akan berangkat, tiba-tiba Cleaner Junior muncul dan ingin menghajarnya. Itu karena Finlay sebelumnya menuduh Cleaner sebagai pelaku kejahatan. Meskipun Finlay bisa mendakwanya, tetapi dia lebih memaafkan anak ini karena mengingat situasinya. Sementara itu, Jack datang ke sebuah bengkel untuk menutupi kaca jendelanya. Pemilik bengkel itu meminta waktu 3 hari. Namun ia memberikan uang pengganti agar ia bisa memakai mobil pemilik bengkel itu sementara waktu. Sambil menunggu kedatangan Jack, kepala detektif ini membelikan beberapa buah tomat untuk Mosley. Kemudian Finlay bertanya kepada Mosley alasannya bertahan di tengah pembunuhan berantai di Maghreb. Namun Mosley mengatakan ia lebih memilih mati di tanah kelahirannya itu sendiri. Di rumah perlindungan, Pickup membawa Ross untuk menjaga Charlie dan anak-anaknya. I'm leaving you in good hands.
Dari atas bukit, Jack dan Cleaner melakukan pengintaian di pabrik milik Cleaner. Tak lama kemudian, mereka melihat keponakan Cleaner naik ke atas tronton. Dugaan mereka, dia akan melakukan pengiriman uang palsu yang semakin menipis berkat blokade penjagaan pantai. Di malam harinya di rumah perlindungan, Ross melihat kedipan center yang mana artinya ada seseorang yang sedang mengawasi mereka. Ross meminta Charlie dan anak-anaknya segera melarikan diri ke dalam hutan jika dia berteriak. Sementara itu, Finlay dan Jack membuntuti tronton yang dikendarai oleh keponakannya Cleaner. Aksi Ross untuk mengintai dua pembunuh bayaran yang sedang mengintainya gagal setelah kakinya tidak sengaja menginjak ranting. Alhasil, Ross kembali ke rumah berlari sekuat mungkin dan berteriak memberi peringatan kepada Charlie. Sempat terjadi adu tembak hingga Ross berhasil melumpuhkan salah satu pelaku. Salah satu pelaku lainnya mencoba melemparkan granat, namun Ross berhasil mencegahnya. Sampai di sebuah motel, Finlay dan Jack mendapat kesempatan untuk mengecek isi truk tersebut. Karena atap truk terbuat dari vinil tipis, dengan mudah Jack bisa melubanginya. Merasa ada yang tidak beres, keponakan Cleaner itu keluar dari motel untuk mengecek keadaan. Untungnya aksi mereka tidak diketahui, tapi masalahnya ternyata truk itu kosong. Truck's empty. Di pagi harinya, Ross meminta Charlie dan anak-anaknya untuk berjalan menyusuri pohon hingga sampai ke kota untuk menemui Picard. Karena salah satu anak Charlie kakinya terkilir, Ross pun menggendongnya. Singkat cerita, mereka telah sampai di sebuah kedai dan Ross mengompres kaki anak Charlie menggunakan es batu. Di sini kemudian Charlie memberikan sesuatu yang selama ini telah ia tutupi kepada Ross dan timnya. Kala itu, Paul begitu bersemangat saat dipanggil oleh Cleaner. Ia membutuhkan seseorang yang ahli memindahkan mata uang seperti yang biasa ia lakukan di bank. Cleaner menjelaskan jika perusahaannya memiliki klien besar di Venezuela. Paul diajak pergi ke sana untuk mempelajari operasi dan cara kerjanya termasuk budaya perusahaan mereka. Diiming-imingi dengan bayaran yang sangat besar, tentunya Paul tergiur. Dari cerita itu, Roscoe kini tahu orang macam apa Cleaner itu. Akhirnya Pickup datang menjemput mereka. Namun Ross masih penasaran kenapa musuh bisa tahu tempat persembunyian mereka. Beralih kepada Jack Reacher yang memakai setelan jas rapi yang mana ia sedang memasuki sebuah kantor polisi. Di sana Jack sedang melihat beberapa petugas yang ingin ia pilih sebagai orang yang ia percaya. Dengan melihat perilaku dan tingkah-tingkah para polisi di sana, Jack bisa mengetahui sifat-sifat yang mereka miliki. Sepertinya Jack menemukan orang yang tepat saat melihat jenis sepatu yang digunakan oleh polisi ini. Mengaku dirinya sebagai seorang pengacara, Jack ingin bertemu rekannya yang bernama Stephanie Castillo yang sedang dalam perlindungan karena nyawanya terancam. Jack akhirnya bisa bertemu dengan Profesor Castillo yang bercerita pernah bekerja sama dengan Joe beberapa tahun terakhir. Joe membutuhkan keahlian kedua dosen itu karena ini berkaitan dengan kebijakan moneter internasional dan domestik, yaitu pemalsuan massal tak terdeteksi dalam skala ekonomi global. Singkatnya, setelah mengetahui semuanya dari Prof, Jack pun harus pergi dan menyuruh Prof untuk tetap berlindung di kantor polisi setelah dia memberitahunya. Keluar dari ruangan, Jack bertanya kepada Diaz dari cabang militer mana. Namun Jack bisa menebaknya karena sepatu sersan ini diikat dengan tali tangga, celana ujung militer, manset persis sampai tengah tulang pergelangan tangan. Dia mengaku berasal dari Angkatan Darat dengan pangkat Letnan 1. Jack kemudian membuka identitasnya sebagai pensiunan marinir dengan pangkat mayor dari investigasi khusus 110. Dia bukan pengacara tetapi hanya ingin bertindak benar. Jack meminta secara khusus kepada Sersan Diaz untuk melindungi Profesor Castillo karena kasus ini dia berada dalam bahaya. Keluar dari kantor polisi, Jack menyadari seseorang sedang membuntutinya. Jack langsung berlari ke dalam gang yang sepi dan di gang tersebutlah Jack menjebaknya. Dalam perkelahian itu perut Jack sempat tersayat pisau pelaku, hingga akhirnya Jack berhasil menghabisinya.
Di malam harinya diperlihatkan Stephenson dan istrinya sedang berada di dalam rumah. Namun tanpa mereka sadari, 4 pembunuh dengan pakaian khasnya datang untuk menghabisi mereka. Pada hari itu, Finlay mampir ke acara pemakamannya Cleaner. Namun dia malah mendapatkan pengancaman dari keponakannya yang menuduh Finlay sebagai pembunuh pamannya itu. Namun Finlay malah mengancam balik bocah ingusan ini yang berkata jika dia tidak mundur maka akan ada 2 cleaner di dalam kuburan itu. Kemudian ia mengantar Jack untuk mengambil mobilnya itu. Tiba-tiba di dalam bengkel itu, Jack melihat perilaku pemilik bengkel yang menaburkan pasir kucing untuk tumpahan minyak. Tiba-tiba, Finlay mendapatkan berita tewasnya Stephenson bersama istrinya dengan cara yang keji tak jauh berbeda dengan Kapol Morrison. Menurut penilaian Jack, meskipun pembunuhnya sama, bisa jadi pesan yang diberikan berbeda. Para pembunuh sengaja membiarkan Stephenson tetap sadar. Dengan cermin di sekelilingnya, dia dipaksa untuk melihat penyiksaan yang dilakukan para pembunuh terhadap istrinya. Kesimpulannya, Stephenson adalah polisi yang bersih yang berada di tempat yang salah. Jack punya rencana ingin mengajak makan siang polisi terakhir di Maghreb, yaitu Backup. Sebagai rekan sejati, semestinya Backup tidak begitu selera, namun dia begitu lahap memakan makanannya. Jack melakukan drama ini guna menjebak Baker yang ia duga terlibat dengan polisi korup. Jack berpura-pura hanya bisa percaya kepada Baker daripada polisi yang lainnya. Berpura-pura dirinya bodoh, Jack menuduh Finlay sebagai pelaku pembunuhan berantai ini. Jack mengatakan ia hanya berpura-pura menjadi teman Finlay untuk mencari pembunuh kakaknya. Umpan ini sepertinya berhasil. Setelah menyelesaikan pembicaraan itu, Jack kemudian berbelanja peralatan militer seperti baju, pisau, dan cat muka. Sesampainya di rumah Paul, Jack langsung mempersiapkan dirinya atas serangan yang akan datang kepadanya. Di tengah cuaca hujan bergemuruh itu, benar saja si Dawson dan 3 anak buahnya datang ke rumah Paul untuk menghabisi Jack. Setelah mereka masuk, langkah pertama yang akan dilakukan Jack adalah menghabisi supirnya. Melihat kedipan lampu dari mobil, satu pelaku pun memutuskan untuk kembali ke mobil. Selanjutnya pelaku ketiga yang tidak menyadari kehadiran Jack dari belakang dihabisinya. Sekarang hanya tersisa 2 orang, termasuk salah satunya adalah Dawson. Saat Jack kembali beraksi, Dawson langsung menyerang Jack membabi buta. Keduanya terlibat baku hantam hingga Jack harus terlempar ke dalam kolam. Di saat Jack hampir kehabisan napasnya, untungnya ia sempat meraih pistolnya lalu menghabisi musuhnya. Jack akhirnya berhasil menghabisi Dawson. Apakah itu berhasil mengakhiri kasus pembunuhan berantai ini? Sayangnya masih belum, gengs, karena otak pelaku yang masih memiliki banyak koneksi itu belum terungkap. Setelah mendapatkan jawabannya, Jack langsung menghubungi Ross. Menurut Profesor Castillo, kunci mata uang Amerika adalah kertas. Selama ini Joe tidak berhasil mengungkap dari mana kertas itu berasal. Kejahatan yang mereka lakukan adalah menghapus tinta dari uang dolar, kemudian kertasnya mereka cetak ulang sebagai denominasi apapun. Dengan keterampilan miliknya, Paul bertugas menyediakan pasokan uang kertas $1 karena itu yang terendah. Sumbernya dari industri padat uang yang sembunyikan pendapatan. Tumpukan uang $1 itu dikirim ke Maghreb dari seluruh penjuru. Limbah kimia dari proses ini menghancurkan aliran sungai Chester, Mississippi. Karena itu mereka membunuh agen EPA. Di sini juga terungkap kenapa pasir kucing digunakan untuk menutupi tumpahan minyak. Hal itu karena mengandung tanah diatom, yaitu agen koagulasi penyerap yang dipakai dalam pestisida. Untuk filter, peternakan sapi itu hanyalah kamuflase untuk kejahatan pemalsuan uang yang sesungguhnya. Pakan ternak dalam jumlah besar itu diproses kembali sebagai bahan pembersih yang efektif untuk limbah kimia. Kertas-kertas itu dicuci, kemudian dikeringkan lalu dicetak lagi menjadi pecahan $100. Bisa dibayangkan berapa besar keuntungan yang mereka dapatkan dari uang pecahan $1 dicetak lagi menjadi $100. Truk-truk uang itu dikirim ke Florida dan selanjutnya menuju ke Venezuela.
jendela. Jack kemudian menghubungi Finlay dan mengajaknya bertemu di rumah Pete Jobling. Tiba-tiba Finlay melihat 3 penyerang yang diduga sedang memburunya. Jack pun memberikan arahan kepadanya agar dia lolos dari maut itu. Sambil mempersiapkan senjatanya, Finlay menjelaskan kamar hotel yang ia tempati kepada Jack. Jack menyuruhnya mengencangkan volume TV, lalu membobol dinding kamar dan meneroboslah ke kamar sebelah. Berkat bantuan Jack, Finlay berhasil lolos dari percobaan pembunuhan terhadapnya. Thanks for the assist. Anytime, Phil. Pagi harinya mereka berdua pergi ke rumah Jobling yang ternyata sudah habis terbakar. Terlihat jelas tujuan para pelaku adalah menghancurkan barang bukti yang kemungkinan besar berada di sana. Jack menceritakan kepada Finlay jika dirinya telah membunuh Dawson dan 4 lainnya. Setelah membaca kembali surat Joe, akhirnya Jack sadar. Yang dimaksud adalah Jobling Senior, yaitu orang tuanya dari Pete Jobling. Setelah melakukan penggeledahan di garasinya, ditemukan sebuah kardus dengan cap cleaner, yang mana isinya ternyata jutaan dolar uang palsu. Jack menyuruh Finlay untuk menghubungi pickup dan menemui mereka di rumah peternakan Jaguar. Bukti ini cukup untuk menjatuhkan Cleaner Foundation dan wali kota Tell. Singkat cerita, saat sedang dalam perjalanan, Jack mendapatkan sebuah informasi dari Neckley. Kasus penembakan yang membunuh agen Eva dipegang oleh seorang agen FBI yang bernama Nitmo. Dia mengatakan kasus ini hanyalah sebuah perampokan bersenjata. Kemudian ia menyelidiki Nitmo yang memiliki harta kekayaan yang tidak normal. Dan dialah yang dijuluki sebagai Viking. Tapi faktanya orang itu sudah mati 3 tahun lalu karena kanker. Tapi rekan lama Nitmo itu masih aktif di FBI dan dia bernama Picard. Kini sudah jelas jika Picard adalah mafia bersama wali kota Tell dan Cleaner Junior. Richard, they want me to tell you to do what they say. Picard rela mengorbankan posisinya sebagai penegak hukum federal hanya demi uang. Cleaner Junior kemudian menunjukkan foto penyanderaan Ross, Charlie, dan juga anak-anaknya. Jack harus menuruti perintahnya, jika tidak mereka akan bernasib sama seperti Morrison. Tugas Jack adalah menyeret Paul Humble ke hadapan mereka. Di sini bahkan terungkap bahwa Cleaner Junior dengan kejinya menggorok leher ayahnya sendiri. Ia menganggap ayahnya terlalu takut untuk melindungi bisnis ini hingga berniat untuk menutupnya. Selain itu, Cleaner Junior juga yang menyewa rekan Picard untuk membunuh agen Eva di Memphis. Berikut juga membunuh Jobling dan kekasihnya Joe di kereta bawah tanah, termasuk juga menghabisi kakaknya Jack Reacher. Meskipun sangat marah, Jack berusaha menahan emosinya itu. Picard akan mengawal Jack untuk mencari keberadaan Paul. Waktunya hanya sampai besok pagi, jika tidak, Ross, Charlie, dan anak-anaknya akan dihabisi. Dengan beralasan membutuhkan waktu untuk berpikir, Jack meminta untuk mampir sebentar ke kedai langganannya, menikmati secangkir kopi dan kue persik yang selalu saja gagal ia nikmati. Melingkari sebuah peta, Jack menduga jika Paul berada di Augusta. Alasannya, selain kabur untuk melindungi diri, Paul juga harus sambil melindungi keluarganya. Karena itu, lokasi pelariannya harus jauh dari Maghreb, tetapi masih bisa ditempuh dalam beberapa jam. Picard tidak mau percaya begitu saja dengan kesimpulan Jack. Saat pelayan menyuguhkan pesanannya, cangkir yang berisikan kopi panas sengaja disenggol Jack agar tumpah ke celananya Picard. Saat itulah dengan kecepatan tangannya, Jack mengambil garpu kuenya. Kembali ke mobil, Jack menancapkan garpu itu ke ban mobilnya. Mereka berdua pun melanjutkan perjalanan menuju Augusta sesuai prediksinya Jack. Sementara itu, Finlay sendiri dihajar habis-habisan oleh si Baker. Saat di malam hari, Jack harus menepi karena sensor tekanan angin pada ban kiri mulai berkurang. Tidak ingin membiarkan Jack sendiri, maka Picard akan mengawasinya saat ia mengganti ban. Namun saat Jack membuka pintu bagasinya, mereka sama-sama bersembunyi di belakang mobil. Karena mereka berdua saling membutuhkan dan tidak ingin kehilangan nyawanya, Picard pun meminta untuk sama-sama menjatuhkan senjata mereka. 1, 3. Jack berhasil menembak Picard, tetapi tiba-tiba tubuhnya itu menghilang di area semak-semak. Jack pun memilih membiarkannya dan melanjutkan perjalanannya ke Augusta. Singkat cerita, Jack berhasil menemukan keberadaan Paul. Scene kemudian berpindah ke Cleaner Industry. Wali kota Tell memindahkan anak-anak Charlie ke sebuah ruangan sebagai jaminan rencana jahat mereka berjalan mulus. Sesampainya di rumahnya, Jack memberitahu Paul jika di rumahnya itu banyak darah, lumpur, dan lain-lain. Hal itu dikarenakan selama ini rumahnya Paul dijadikan tempat pertempuran. Kembali ke Polsek, Baker mengambil ponselnya Finlay dan muncul sebuah pesan bertuliskan tiarap dan berlindung.
Polisi korup ini pun akhirnya tewas ditabrak Jack. Olive, I can't help but see you're alone. I noticed. Finlay kemudian membuka lemari persenjataan berat yang berada di polsek ini, dan puncak dari peperangan besar untuk melawan para penjahat itu pun akan segera terjadi. Tentunya Negley akan ikut serta untuk menyelesaikan kasus ini. Let's get to work. Malam itu mereka berempat berkumpul di rumah Kang Cukur Mosley. Karena sudah lama bekerja di cleaner industri, Paul sudah hafal betul seluk-beluk di sana. Dan malam itu juga mereka berempat langsung bergerak ke lokasi. So what do? We go in blazing. Dengan keahliannya, Negley akan menembak penjaga dari kejauhan. Sebuah pistol diberikan kepada Paul untuk melindungi dan membebaskan keluarganya. Untuk memberikan kejutan kepada mereka, Jack mempersiapkan 1 galon bensin dalam penyerangan ini. I enjoyed working with you too. Penyerangan pun dimulai. As soon as it's lit, you move. Galon bensin itu ditumpahkan, kemudian Finlay akan menyalakan terakhir karir rokok di dalam hidupnya. Itulah yang ia katakan jika ia tewas di malam ini. Ledakan besar itu mengagetkan Cleaner Junior dan seluruh bawahannya. Dan setelah itu, peperangan pun dimulai. Negley bertugas dari atas menembaki musuh sekaligus melindungi tim. Sementara itu, Jack dan Finlay bertugas menghabisi musuh satu persatu dalam baku tembak jarak dekat. Sementara Paul berhasil menemukan lokasi kedua anaknya. Mereka berhasil dibawa keluar. Pertempuran sengit terjadi antara Finlay dan para penjahat. Saat situasi mulai aman, Jack membuka borgol yang mengikat tangan Rose dan Charlie. Selanjutnya, kekasihnya Jack ini membawa istrinya Paul keluar. Dari atas, Negley mendapatkan perlawanan sengit dari musuh. Beruntungnya, rekan Jack yang satu ini berhasil mengalahkannya. Charlie sendiri berhasil selamat menemui anak-anak dan suaminya. Pertarungan sengit pun kembali terjadi antara Finlay dan mantan temannya Picard yang ternyata masih hidup. Begitu pula dengan Rose yang sedang memburu wali kota Tel yang terbukti membunuh ayah angkatnya. Finlay akhirnya berhasil menghabisi agen federal yang korup ini. Begitu juga dengan Rose yang berhasil menuntaskan balas dendamnya. Tim berhasil keluar dari pabrik uang palsu itu. Tersisa Jack dan musuh terbesarnya yaitu Cleaner Junior. I think it might be just you and me now, Reacher. Untuk mengalihkan perhatiannya, Jack membuka bungkus pakan ternak. Saat Cleaner terkecoh, Jack langsung menyerangnya dari belakang. Setelah melalui pertarungan yang sengit, Jack berhasil membakar otak dari pembunuhan kakaknya dan puluhan korban lainnya. Namun tak berselang lama terjadilah sebuah ledakan besar. Beruntung Jack keluar dengan selamat disambut sang kekasihnya, Rosku sayangku cintaku. It's over. Beberapa hari setelah kejadian berlalu, terlihat Jack dan Rose duduk di sebuah taman kota. Dari percakapan tersebut, sepertinya mereka berdua akan berpisah. Jack yang memilih untuk mengembara, sementara Rose memilih untuk membangun kota masa kecilnya ini. Sementara itu, Finlay memilih untuk mengadopsi anjing yang telah diselamatkan oleh Jack. Kemudian kedua teman yang selalu bertengkar ini sepakat akan meninggalkan kota itu, tetapi persahabatan mereka tidak akan pernah terlupakan. Finlay akan kembali ke Boston karena itu adalah keinginan mendiang istrinya, dan anjing yang akan ia bawa itu dia berikan nama Jack. Dan film pun berakhir.